peternak yang manual dia pakai ijuan langsung dikasih makan, itu kendalanya kan keracunan sama kembung. Itu sering terjadi. Saya 5 tahun sama sekali nggak pernah ketemu masalah keracunan, kembung. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas Nendri ya Mas? Hendri. Mas? Hendri. Hendri? Ya. Mas, ini desa apa Mas? Kalidadi. Kalidadi? Ya. Kecamatannya? Kecamatannya Kalirjo Mas. Kalirjo. Kabupaten? Kabupatennya Lampung Tengah dong. Lampung Tengah. Total kambing berapa sih ini? Total kambing sekitar 37 ekor. Indukan berapa? Indukannya waduh lupa Mas, nggak tiap hari ngitung. Mas, ini perjalanan sekian sampai sekian ini sudah berapa tahun sebenarnya untuk merintisnya? Kalau dari awal sudah 5 tahun Mas. 5 tahun? Awalnya langsung pilihannya apa dulu Mas sebenarnya? Awalnya dulu PE 1 pasang. Terus? Setelah itu kita mulai tertarik ke kambing bur. Karena dia kan untuk daging lebih banyak. Terus nafsu makannya juga dia lebih bagus. Dan duitnya juga lebih bagus. Duitnya lumayan juga. Awal yang PE 1 pasang yang mana? Tinggal ini indukannya aja. Ini yang pertama. Pejantannya udah kita jual. Pejantannya? Udah kita jual. Udah dijual. Mas, dalam perjalanan 5 tahun itu kan tidak semuanya manis toh Mas. Apa yang paling nggak manis Mas? Ya paling nggak manis ya kendala itu tadi. Apa? Ya kendalanya kalau kita dari awal kan kita pakan belum menguasai pasti itu kan, kendalanya pasti di situ. Terus pemilihan kambing, kita juga harus selektif dalam memilih bahan indukan, mana yang bagus, mana yang kurang bagus kan harus kita seleksi dulu. Di situ. Nah, ini ngomong persoalan pakan yang tidak menguasai ya. Pakan apa yang awal dipakai sehingga itu tidak efektif? Waktu itu kita masih pakai, kalau ijuan kita udah difermentasi, cuman di pakan tambahannya yang waktu itu kita beli. Beli itu ternyata biayanya mahal, terus kadang barang itu tidak sesuai. Tidak sesuai sama yang kita inginkan kan gitu kendalanya. Apa yang dulu dibeli nggak sesuai? Itu kalau dulu itu kan konsentrat yang kalau nggak salah dari Santori dulu itu. Itu kalau untuk breeding kurang masuk. Kurang tepat. Kurang tepat. Bagusnya untuk penggemukan. Iya. Terus kemudian dari mulai itu pindah ke apa lagi komposisinya? Kita konsentratnya produksi sendiri bahan dari onggo. Terus kita aplikasi sama genjet, terus bekatul, kita fermentasi. Difermentasi. Cuman bahan itu aja. Itu aja. Untuk takarannya gimana? Takarannya perbandingannya onggo itu kita pakai genjet 30 sampai 50%. Bekatulnya 10%. M4 1 botol, terus tetes tebu 10 kilo. Onggoknya berapa ton? Onggok 1 ton. 1 ton ya? Pakai itunya 1 botol M4-nya ya? Untuk perkembangan di kambing akhirnya gimana? Ya ini seperti yang saya lihat di kandang. Sampai hari ini bertahan? Sampai hari ini masih seperti itu. Mas, Lampung Tengah dan di sini dan umumnya di Lampung itu kan tidak memiliki bank pakan sendiri ya? Dan semuanya mengandalkan pakan-pakan serba alami, beli, entah itu daun singkong, entah itu. Ini masih ketemu Mas? Masih ketemu? Masih ketemu, masih jauh. Untuk di wilayah Lampung apa yang termahal sebenarnya kalau semuanya masih ketemu? Kalau di sini saya rasa masih enak sih, kalau kita janji kita masih bisa nyari. Kita nggak beli loh, kita masih menyari. Terus ya mungkin ya produksi dari pabrik kayak onggo itu kadang-kadang kita kendala susah barang. Itu kan dampaknya pasti ke kita. Makanya kita harus jeli. Ketika pakan kita stoknya udah memang mendekati habis, kita harus pesan. Harus ya? Harus. Jadi jangan sampai kambing kita nggak makan karena kita nggak punya stok pakan. Intinya di situ. Intinya di situ. Mas, ada kambing susu perah nggak di sini? Perahnya kita belum ada. Belum ada. Cuman kita lagi inden sih nunggu barang. Apa keuntungannya susu perah? Kambing susu perah yang khusus selain PI? Ya dia produksinya lebih banyak pasti. Terus masa laktasi dia lebih panjang. Terus ya itulah yang mungkin yang saat ini yang kelihatan itu sangat menguntungkan di situ. Produksinya pasti lebih banyak, masa laktasi lebih panjang. Tujuannya Mas, kenapa harus ke susu? Kan ada ritmenya itu kambing
terus ada anak gitu kan. Nah, ya kalau tujuannya pasti ekonomi. Kita pasti nyari keuntungan lah intinya. Cuman di sini kan susu itu udah terlewatkan loh Mas. Kalau kita breeding kita udah dapat cempe, itu dia bawa susu, cuman susu nggak kita ambil kan sayang. Tidak dimanfaatkan tidak dimanfaatkan untuk kita jadikan sebagai tambahan keuntungan lah intinya. Nah, lebih untung di susu, dijual anak atau dijual indukan atau jual pejantan? Ya itu tergantung kita dari niat awalnya Mas. Kalau kita niat pengemukan pasti dia bilang untung di pengemukan. Gitu aja. Kalau breeding pasti dia bilang untung di breeding gitu. Cuman karena saya baru belajar Mas, untuk yang sudah berjalan, informasi dari yang sudah berjalan dia perah itu cempe itu bonus Mas. Cempe bonusnya? Bonusnya cempe. Yang jadi keuntungan adalah di susunya ya. Nah, ini dulu merupakan dari anak atau beli lagi Mas? Ini peranaan sendiri. 2 ekor jadi segini banyaknya peranaan semua? Enggak dong, kita ya ada hasil kita buat beli ya. Ya ada lah sebagian modal kita masih ada tambahan modal gitu. Ini berapa Mas kalau indukan kayak gini Mas? Ini dere ya? Masih dere. Berapa Mas? Waduh, kalau harga kita susah Mas. Kalau nyari harga mending ke pasar aja kayaknya deh. Enggak, kalau dari peternak saya kalau enggak ngomong ke pasar ya pasti nggak ada kambing kayak gini. Kan gitu. Ya ini crossbur Mas. Ini crossbur. Ya, ini ada yang berani 2,5. Ini 2,5. Kalau yang ini? Kalau ini burawa ya pasti di bawahnya dia lah harganya. 1 juta, 2 juta, 1,5 juta? Paling kisaran segitu. 1 juta? 1.500.000. 1.500.000. Sekitar segitu. Ini sudah disilang dengan bur ini? Ini udah bur. Bapaknya dia udah bur. Ini 1,5 juta ini ya? Paling lah sekitar segitu. Tapi nggak dilepas? Enggak dong. Lah kenapa? Ya kita kan lagi produksi Mas. Jadi kita ini kan bisa. Kambing apa? Ini ada yang bilang bur, ada yang bilang crossbur. Ini kita dapat dari pasar. Ini ada yang bilang bur, ada yang bilang crossbur. Ini dapatnya di pasar. Dari pasar. Oh, berapa harga dibeli di pasar kayak gini? Dulu beli di pasar ini 1.600.000. Ini udah punya anak nih sekarang ya? Udah disilang dengan bur ya? Termasuk nanti lihat pejantan ya. Nah ini, ini kalau ini? Ini PE Mas, PE murni ini malah Mas ini. Ini? Coba lihat telinganya sih. Aduh, nggak mau dipegang ya? Dia lembut ya? Ini seperanak sama ini. Ini satu indukan sama yang ini. Kalau PE murni apa ciri-cirinya Mas? PE murni udah pasti tinggi. Tinggi terus? Terus warna, dia pala hitam. Itulah. Ada ciri-ciri yang lain nggak? Kalau yang menandakan PE murni dengan tidak murni? Ya kalau kita lihat awam sih dari fisiknya aja sih. Udah kelihatan ya? Ini PE juga ya? Ini PE? Ini Rambon. Ini Rambon ya? Ini bapaknya PE, induknya udah Rambon. Ini kalau yang ini? Ini Rambon juga. Ini Rambon ya? Mas ada yang ada yang dijual nggak sih kalau kayak gini? Nggak ada. Kebetulan kita masih pengembangan jadi belum bisa bilang jual. Target berapa sih sebenarnya kalau mau pengembangan ini udah 30 ekor? Ya saya pingin 1 unit ini kandang lagi penuh loh Mas. Jadi ya ya kalau bilang target ya selama kita masih mampu ya kita masih nambah gitu aja. Masa nambah? Kenapa nggak dijual belikan? Kalau saya memang basicnya ternak Mas. Jadi kalau untuk bahasa jual beli itu ya kalau kita masih bisa ngerawat ya masih kita rawat gitu aja. Kalau kos pakan Mas harian itu untuk 30 ekor habis berapa? Pernah mengkalkulasi nggak? Atau kalkulasinya bulanan? Kalau sudah berjalan seperti ini saya udah nggak pernah hitung. Kalau dulu saya hitung Mas memang, cuman nggak kalau rincian per harinya berapa. Mungkin per ekor itu sekitar 3 sampai 4 ribu. Apa yang ternak itu yang akhirnya tidak ketemu Mas untuk mengembalikan kos pakan, keuntungan, itu yang apa faktor yang menghambat? Ya kalau ngomongnya nggak ketemu susah Mas, karena yang selama ini yang saya jalani ketemu. Ketemu, tapi udah pernah jual belum? Udah. Ketemunya di mana? Ya kan kita perhitungan dari modal awal sampai per hari ini masih ada lebih. Itu intinya ketemu kan kayak gitu. Intinya ketemu. Oh, harus 5 tahun juga tapi? Enggak, kalau mungkin kalau kita di breeding itu apa ya? Kalau orang bilang itu rintis awal itu sekitar 1 tahun. Itu ngerintis? 1,5 tahun. Nggak bisa jual sama sekali 1,5 tahun? Kalau 1 tahun udah bisa Mas. Logikanya kalau kita beli indukan
dia hamil 5 bulan. Cempenya nanti usia 5 sampai 6 bulan itu udah laku dijual. Udah laku dijual. Itu dihitung kan kita 1 tahun. Nah, faktor godaan ini Mas. Godaan yang paling berat itu untuk orang yang berbreeding apa sih sebenarnya? Ya mungkin itu Mas, begitu keluar cempe udah laku dijual sama dia dijual. Jadi kambingnya itu aja nggak nambah. Godaannya itu. Jadi godaannya tetap jual anak gitu ya. Ini burnya Mas. Iya. Ini minta berapa kalau dijual? Itu kayaknya nggak minta Mas. Hah? Kalau minta nanti disamperin pulang terus repot saya nyarinya lagi. Coba tunjukkan ke sana sampean. Ini bur ya? Jantannya ini? Iya. Ini umur berapa? Ini sekitar 3 tahun. 3 tahun ya? Masih muda ini? Sekitar 3 tahun. Standarnya kan sampai 10 tahun ya? Kurang tahu tuh Mas kayaknya. Mungkin sekitar 6 tahun lah. 6 tahun ya? Ini paling banyak PE sampai ke sana juga? Ini udah cross semua ini Mas. Oh ini udah cross? Ini cross nih. Udah silang dengan pejantan silang ini? dengan pejantan bur. Hasil silangan breeding ini? Iya. Waduh. Mas, ini ngomong hasil ya, ngomong hasil silang cross. Sejauh ini apa yang kemudian membedakan antara PE dengan cross? Kalau Burawa cross, gitu. Dia lebih tebel, lebih bulat lah, lebih dilihat lebih gemuk. Tebel kulitnya, terus gemuk badannya. Gemuk. Nafsu makannya beda. Nafsu Sama makannya PE. beda. Bagusan yang sudah cross. Kalau untuk ngawinkan kan PE tinggi, bur kecil, pendek. Ini bagaimana? Ya kalau bandot kita bisa, ini aja pakai bandot yang tinggi, pakai indukan yang tinggi dia bisa. Bisa. Cuman kalau yang susah memang nyampe mungkin pakai apa ya? Kalau di sini saya pakai itu loh, apa? Kayak palet itu sekitar di taman 10 cm buat bandotnya naik di situ. Jadi indukannya di bawah. Indukannya di bawah, semacam kayak dilubangi lah ya. Kalau sehingga kalau lebih di bawah dianggap pejantannya lebih tinggi agar nggak susah. Iya. Metodenya seperti awal-awal seperti itu Mas. Karena pejantan kita masih kecil dulu. Nah ini nih faktor kesehatan. Kesehatan yang paling kemudian menjadi fatal di penyakit itu apa? Ya kalau saya kuncinya di pakannya Mas. Kuncinya di pakan. Di pakannya. Pakan terjamin, sehat terjamin. Iya. Kalau kemudian pernah ngalami susu bengkak nggak? Ngalami. Terus bagaimana? Kalau susu bengkak itu penyakit yang selama ini orang juga masih mikir kayaknya nggak ada obatnya. Susah itu kalau. Berapa kali terjadi? Saya kemarin satu periode itu kalau nggak 3-4 indukan Mas. Cuman itu saya langsung ketemu masalahnya. Ini kotorannya waktu itu kita ambil tiap hari. Faktornya, kendalanya atau sebabnya sebab kotoran. Karena dia kalau kita kotoran kita ambil nggak habis, dia amoniak naik. Nah sementara terjadinya apa itu namanya susu bengkak itu karena bakteri itu masuk lewat lubang puting susu. Itu apa ya informasi dari dokter hewan lah seperti itu. Jadi bagusnya amoniak dibersihkan berapa bulan sekali? Kalau yang bagus tiap hari sekali tetap disapu sebenarnya bawahnya itu. Bagusnya tiap hari dibersihin. Jadi kalau mengendap kayak gini berbahaya. Ya kalau dia tetap seperti ini mungkin nggak begitu masalah Mas. Cuman ketika kita ambil nggak habis, itu yang jadi masalah. Oh jadi yang jadi masalah diambil nggak habis. Nah kalau ngomong tahanan fisik antara Jawarandu, Etawa, dan Bur ya, itu tahan fisik mana terhadap penyakit untuk di peternak? Kalau dilihat dari nafsu makan terus agresivitasnya sih kayaknya bagusan di Bur. Bagus Bur. Kalau PE dengan Jawarandu? PE Jawarandu kalau saya bilang masih satu jenis, masih satu rumpun, kayaknya sih sama aja. Sama aja. Sejauh ini yang dialami penyakit apa aja? Yang paling berat? Yang paling berat yaitu tadi susu bengkak itu, karena kita obatnya susah. Cuman itu. Kalau kutuan? Kutu kita masih bisa pakai apa? Mandi. Dia kan kalau kambing saya ini setengah bulan sekali saya semprot. Kandang? Kambingnya mandi lah basah, dia semprot basah. Semua. Pakai apa? Itu kalau kita paling pakai pasta. Pastak sama apa ya tuh? Sabun cuci kering itu apa sabun cuci cair deterjen. Deterjen pakai deterjen. Biasanya itu setengah bulan sekali Mas saya semprot. Aman itu, nggak mabuk ya, kambing.
Ya alhamdulillah nyatanya sampai hari ini masih seperti ini gitu aja. Kendala yang paling banyak yaitu yang berat ya, kalau susu bengkak itu memang susah. Kalau untuk terus ini Mas, kalau kandang seperti ini maaf kandang saya ini belum bagus lah saya bilang. Pengennya mau dibaguskan berarti. Intinya kedepannya ingin lebih bagus lagi. Itu cacing Mas. Ya cacing itu kan satu pasti menghambat pertumbuhan pasti. Itu rata-rata kalau kandang seperti ini tuh dampaknya di cacing. Cacing? Emang cacing bisa naik ke kambing? Ya bukan, cuman kotoran itulah penyebab dia nanti timbul cacing. Faktornya. Faktornya jadi kotoran. Bau itu bisa menyebabkan semua penyakit di kambing ya. Iya. Intinya di amoniak ya, di kotoran ya. Penyakit apapun bisa datang ya. Nah, untuk agar supaya kotoran ini tidak bau, yang sampai saat ini tidak bau menyengat ini apa kuncinya? Kalau saya ini sementara saya pakai M4. M4 yang botol kuning tuh kita semprot. Jadi dia nanti terfermentasi sendiri. Dan baunya tidak? Amoniaknya nggak naik gitu aja. Cuman itu aja triknya? Iya. Ya metode orang pasti beda-beda. Cuman kalau saya pakainya itu. Ada teman yang menganjurkan pakai itu, ya sudah kita pakai itu aja. Mas, gitu. Ngapa tidak tergoda untuk membuat bang pakan sendiri daripada beli? Ya kita punya Mas bang pakan. Kalau beli itu kan sebenarnya beli itu udah alternatif kedua. Justru yang paling efektif kita punya bang pakan sendiri. Bang pakannya mana? Agak jauh Mas, di kebun. Jauh? Kebun ya? Ada berapa hektar? Kalau saya masih belum hektar Mas. Berapa? Karena masih suka nyari keluar. Seperempat ada? Seperempat paling. Apa tanamannya? Daun singkong karet sama indigo vera. Indigo vera? Otot, 3 macam. 3 macam ya. Nanti kalau penggilingan gimana? Ya itu 3 macam itu kita jadikan satu. Itu perbandingannya ya. Odotnya berapa? Sama. Sama. Jadi tidak busuk. Kan odot banyak kadar air toh? Enggak. Selama ini yang kita jalani enggak busuk. Ada bang pakan yang sudah jadi ada. Coba Mas. Ini burnya serius nggak dilepas? Enggak Mas, itu pejantan sendiri. Jangan dirayu aja lah, repot nanti. Ini bang pakannya. Ini 3 macam ini. Ini yang 3 macam Mas. Tapi ini baru produksi kemarin. Jadi ini belum jadi. Belum jadi. Udah berapa hari? Ini baru semalam Mas. Kalau jadi harus berapa hari? Paling tidak 3 malam. 3 malam ya. Ini daun singkong, indigo vera, dan odot ya. Komposisi sama. Sama. Ada campuran lain nggak? Itu kita pakai probiotik Mas. Apa? M4. Terus pakai garam nggak? Nggak dong. Nggak. Justru kenapa? Garam itu ya informasi yang saya dapat Mas, garam itu membunuh mikroba. Jadi kita nggak pernah pakai garam. Nggak pakai mikroba? Nggak pakai garam. Membunuh mikroba. 3 hari nggak masalah? Apanya? Ini beracun, gas baunya? Nggak ya? Ini mesinnya? Ya. Ini mesin beli atau ngerakit sendiri? Yang ini beli Mas, yang bikin sendiri kebetulan dipinjam sama teman. Beli berapa kalau kayak gitu? Waduh, berapa ya? 3,5. 3,5. Ini apa? Pemotong aja apa dengan Ini dia bisa buat ngemik onggok. Terus ya itu buat nyacak. Ini 2 fungsi ini. 2 fungsi. Kalau ini kalau kita bilang multifungsi Mas. Bisa buat giling jungle, buat hancur jadi kayak bekatul gitu. Tetes tebu fungsinya untuk apa? Tetes tebu itu kan kalau di biologinya Mas, itu kan buat makan mikroba yang tadi itu dari M4 itu. Dia kan fermentasi kita pakai hijauan, terus buat tambahannya kan M4, bekatul, tetes tebu. Itu. Jadi itu pakai bekatul juga? Pakai. Jadi ada daunan 3 jenis. Terus M4-nya berapa tutup botol? M4 itu 2 tutup. Kita per kintal Mas. 1 kintal hijauan itu kita pakai 1 sampai 2 tutup botol. M4. Tetes tebunya 1 gelas. Nah, dedaknya itu 3 sampai 5 kilo per kintal hijauan. Per kintal hijauan. Dan 3 hari bisa langsung dikasihkan. Bisa dikasih makan. Aman untuk kambing. Aman. Oh iya. Karena yang terjadi kalau peternak yang manual dia pakai hijauan langsung dikasih makan, itu kendalanya kan keracunan sama kembung. Itu sering terjadi. Saya 5 tahun sama sekali nggak pernah ketemu masalah keracunan, kembung. Sama sekali tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Oh gitu. Apa nasihat yang kemudian pengen mengikuti jejak breeding? Ya kalau breeding, kalau kita punya target ternak kita banyak, ya
sebisa mungkin dari awal kita langsung fermentasi. Langsung fermentasi. Langsung fermentasi. Jadi ketika nanti ternak kita sudah banyak, kita sudah menguasai fermentasi. Dulu faktornya ambisi, cukup tenang atau gimana sih Mas kalau faktor diri? Yang penting, kadang kan duit bisa punya toh. Semangat punya, duit punya, bisa beli kambing banyak, bisa beli kandang bagus, pakan bisa tercukupi, tapi kok nggak bisa ketemu atau malah rugi, bangkrut gitu, bermasalah apa Kalau yang? saya bilang sih dia rugi karena di awal dia masa proses berjuang, dia sudah turun duluan. Turun gimana? Ya nggak jadi, gagal di situ karena dia belum nggak menguasai segalanya. Makanya kalau di sini seperti teman bilang, intinya anjuran dari teman dan saya yang saya ikutin, yang saya contoh, intinya niat pakan kandang baru ternak di ujung. Baru di ujung. Jangan buru-buru. Jangan semua. dibalik, itu 4 ini nggak boleh dibalik. Kalau kita niatnya udah niat ternak, berarti kita harus sampai jadi peternak, jangan berhenti. Godaan wanita gimana Mas? Godaan wanita jangan jauh. Nggak usah dibahas kalau godaan wanita. Itu godaan yang paling fatal. Godaan paling fatal? Wanita itu? Paling fatal. Masnya sering digoda wanita yang cantik-cantik? Enggak. Mana ada yang mau tukang arit. Tukang arit basinya tetap tukang arit. Apalagi ini jumlah investasinya, duitnya cukup banyak ini. Lumayan insya Allah. Oke Mas, terima kasih ya Mas ya. Oke, Sukses. Mudah-mudahan Alhamdulillah, amin. nanti kedepannya kalau ada kandang baru lagi saya diinformasikan lagi ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Oke. Kalau ada pengen mau telepon konsultasi boleh nggak? Insya Allah terbuka untuk semua saja, siapa saja. Terkadang kan penyimak itu Ya. kan, saya takut si pemilik nggak nyaman. Nggak masalah Mas. Kalau saya terbuka untuk siapa saja, malah justru kita pingin ternak Lampung itu berkembang. Kalau yang luar daerah Jawa Nggak pingin masalah. berapa nomornya? Nomornya 08, lupa Mas. Ya udah nanti berarti saja. izin ya. Insya Allah, Apabila ada yang menanyakan saya kasih ya. Insya Allah. Atau saya cantumkan di deskripsi. Insya Allah ya. Oke. Oke. Terima kasih Mas ya. Yoi.